Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bertemu lagi bersama kami di channel Dumen Pro, Instructor of Technical High School ya. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-share ya salah satu cara ya mengatasi starter motor Mio Sporty, masih karbu ya dulu ya, itu mati. Cara mengatasinya bagaimana ya? Sebenarnya video-video kecil seperti ini banyak sekali ya, cuma kan tidak sempat di video. Nah ini kebetulan sempat, jadi saya menyinggung sedikit ya, seperti review aja, karena setiap masalah itu belum tentu solusinya sama. Nah untuk urutan yang pada umumnya itu ketika starter mati ya, starter mati itu yang pertama kali dicek adalah tegangan baterai ya. Kita tahu bahwa tegangan baterai itu idealnya di atas 12 volt yang pertama. Nah setelah dicek ada, sedangkan ini kan setir kan nyala semua, on nyala, klakson nyala, sen nyala, berarti kan ada lah, voltage juga ada. Kemudian kita cek voltage drop ya, voltage drop dengan cara tapi sebenarnya kalau ngecek voltage drop kebetulan ini relaynya kan di sini, ini relaynya ya, ini relay, ini covernya, relaynya kebetulan di sini, jadi berdekatan, jadi kita juga bisa mendengarkannya sebenarnya. Ketika di starter relay ini main apa enggak, klik itu apa enggak ya. Jika enggak bunyi ya, kita bisa lepas ini, kemudian kita cek relaynya ya. Sebenarnya kalau ada fuse tersendiri yang setelah baterai itu dicek fuse, tapi karena ini enggak ada, jadi bagian juga panel sen nyala semua, fuse nya cuma ada 10 ampere, maka dicek relaynya ya. Atau bisa juga langsung ngecek jumper ininya. Oke, untuk pengecekan relay itu sini ada dua terminal ya, ini bebas, satu positif satu negatif ya. Dikasih arus. Kalau tadi misalkan di starter nggak bunyi ceklik-ceklik, ini bisa dicek sininya, tapi kalau bunyi ceklik-ceklik berarti ini pasti insya Allah benar. Nah untuk memastikannya ini dikasih positif atau negatif salah satu, kemudian ini yang dua itu dikasih kontinuitas atau hubungan. Harusnya ketika ada arus, entah ini plus ini min atau ini plus ini min ya, dikasih arus ini itu nyambung, tapi kalau nggak ada ini nggak nyambung, ini terputus ya. Nah kalau yang rusak starternya bisa dicek juga ya, kita cek juga bisa pakai kabel jumper seperti ini ya. Berarti untuk perbaikan ya urutannya itu paling diusahakan yang paling mudah dulu. Ini kan nggak perlu buka apa-apa, tinggal buka jok sama cover ini cover ini kan sudah saya bongkar semua karena saya sudah melakukan ya. Jumper menggunakan kabel ini, kemudian ke terminal ini ya, yang besar dengan yang besar sambungkan seperti ini. Nah ketika kunci kontak on ini disambungkan, starter nyala, berarti kan dari kabel sini sampai starter itu aman. Tinggal dua ini ya, setelah dicek relay ini bener ya, ini dicek kabel ini. Nah untuk Mio ini itu starternya menggunakan kontrol negatif ya, kontrol negatif. Nah pengecekannya di sini ada kabel dua kan, warna abu-abu dan warna biru strip putih ya. Untuk yang biru strip putih itu yang menuju ke kunci kontak ke saklar ya. Kita tadi sudah dicek ini ya menggunakan kontinuitas sampai ke sini. Ini ya, yang biru strip putih, satunya hitam ya. Tadi sebelum saya ngecek itu juga sudah saya cek untuk menganalisis ya, analisis menggunakan multimeter ya, dicek dengan kontinuitas itu seperti ini, yang hubungan atau yang buzzer yang monitit gitu ya. Nah ini sebagai contoh kontinuitas seperti ini ya, dari sini ini kan otomatis ya, ini auto partian, ini kan hambatan, ini dioda, yang ketiga baru yang kontinuitas. Ketika bersentuhan nyambung itu bunyi tit gitu ya. Nah saya cek dua ini dan ini itu enggak ada yang nyambung ke negatif ya, kemudian salah satunya enggak ada nyambung sama positif. Nah pengecekan itu setelah itu kita on, ini kan motor Mio ya pakai rem ya, di rem kemudian di starter kita cek lagi ada yang nyambung negatif sama positif apa enggak ada. Kebetulan ini mati dua-duanya semua, jadi kan bingung kan. Akhirnya saya tadi membuka wiringnya ya, wiring diagramnya. Nah ternyata yang ini
yang biru strip putih itu dapat negatif. Nah, dapat negatif, saya cek kabelnya sampai sini ya. Tadi saya lepas, cek kontinuitas, ternyata nyambung. Lah kemudian ini kan terlepas, ini kan sudah kabel 2 dari starter. Fungsi starter kan memutus dan menyambungkan ya. Saya cek juga kontinuitas, barangkali starternya rusak, berarti bongkar diganti atau bongkar dibersihkan. Lah saya lepas, dicek kontinuitas, nyambung. Tapi ini saya cek juga kan, ini tak cek yang hitam itu kan negatif juga nyambung, berarti ini juga ada masalah. Nah tadi saya buka ya, karena sudah berumur juga mungkin, untuk soket yang female atau yang wadonan ya, yang lubang itu saya kencangkan lagi, perawankan lagi, rapatkan lagi, pasang. Setelah tak cek dapat negatif, sudah selesai. Yang ini dapat negatif, yang biru strip putih. Kemudian yang abu-abu ini kan starter akan nyala ketika direm ya. Nah yang abu-abu itu nyambung ke positif lampu. Nah sedangkan lampunya itu menyala tapi nggak dapet ya, nggak dapet positif ke abu-abu sini. Kemudian saya telusuri ke bawah kan. Nah di sini kabelnya itu warnanya abu-abu ya. Di sini abu-abu mangklih ke sini itu jadi warna hijau strip kuning ya, hijau strip kuning sampai sini hijau strip kuning ini kan. Nah ternyata yang dari sini ke sana nyambung, yang putus dari sini ke sini ya, positifnya nggak masuk ke situ. Ini sudah saya cek, kita coba ya. Kontinuitas matinya itu di sini, ini ohm, ini diode, ini yang buzzer ya. Kita cek harusnya itu menyala, tapi ini mati, yang di sini matinya itu di sini, jadi tidak menyalakan starter. Oke, bisa diperhatikan ya, di sini tidak bunyi sama sekali, masih all. Ini tidak menyambung. Yang kuning ini ya, ini berarti ada yang putus di dalam sini ya. Nah untuk mengatasinya, kalau mau cara gampang itu bisa langsung ini putus ya, diputus, kemudian pakai kabel ya, pakai kabel disambungkan langsung ke bagian bawah, sambungan langsung menggunakan kabel ya. Ini putus. Tapi kalau misalkan mau bagus, ini disobek, kemudian dicari putusnya di mana, terus disambung gitu. Nah kebetulan ini kemungkinannya itu berarti kadang seringnya mati, cuma kadang-kadang starter nyala ini motor. Kata orang yang punya seperti itu, Pak Tomo ya. Ini saya masukkan ke sini ya, dan ini kenceng, ini juga kenceng. Nah ternyata, nah sedengar, kalian dengar ini biar kelihatan, ini biar terlihat ya. Ini bunyi, ini mati, nyala mati. Ini kencang sekali loh. Berarti bukan antara pin tusukannya multimeter ini nempel atau tidak, tapi ini kabel yang putus dalamnya nyambung tidak, ini putus, ini nyambung, ini putus ya, ini putus, ini nyambung. Nah karena ini ketahuan di sini, maka akan kita buka dan kita coba ya, barangkali putusnya di sini, kita geser aja dulu sedikit. Oke, untuk melepasnya bisa menggunakan obeng mikro ya, atau ya obeng min kecil. Yang kita lepas adalah yang jauh strip kuning. Di sini ada penguncinya ya, kita masukkan, kemudian kita tekan ke dalam ujungnya. Ini kita tarik. Nah kan ini putus langsung putus, sudah putus, nah terlepas ini, tapi perlu 2 obeng mikro. Putus
Kalau gini enak, terusnya nggak usah ngebek dalam karena di sini ya. Tapi karena ini putus jadi nggak bisa kita tarik ya, jadi kita tekan untuk ngambil skunnya ya. Nah, udah nggak perlu open dua, udah terpas, masuk lagi ya seperti ini. Nah, seperti biasa ya, ini kita naikkan langsung biar nggak lupa. Tadi yang kita buka ininya ya ketika melepas. Nah seperti ini. Ini tadi kan lepas segini, tekan, tarik. Ini putus, lanjutnya kita sambung ya. Oke, karena mencari skun tidak ada baru ya, jadi kita pakai lagi ini. Sebenarnya ini kayak kere ya. Harusnya kan beli ada, tapi kebetulan saya ada di rumah tapi nggak ada bawa. Saya lagi di bengkel ya. Di sini kebetulan sudah habis adanya yang male ya, female-nya habis. Lanangan waktu ini entek. Oke, saya buka. Nah kalau mau lebih kencang lagi sebenarnya bisa di solder. Jadi konfirmasi sama yang punya, nggak usah wes, yang penting kenceng. Ini kan korosi berarti kan. Seperti biasa saya kalau masang ini, saya putar dulu, kemudian tekuk biar double ya. Ini kita masukkan ke sini. meteran Yang sasis bed jeruk. Nah kota cukup res. Nah, ngeceng ya. Kalau mau lebih kencang lagi di solder ya, karena ini terminal utama solder gak masalah. Maksudnya apa, bukan sambungan di tengah-tengah ya, bukan variasi juga, jadi solder lebih bagus. Saya nggak solder, seperti ini dulu aja. Kemudian kita coba menggunakan multitester, nyambung atau tidak. Dengarkan suaranya, kita hubungkan ke sini. Nah sini ya, kita coba goyang-goyang, nyambung. Ini lebih benernya. Oke, seharusnya lebih dalam lagi ya, cuma ini udah sementara wis. Ini kita masukkan lagi, ini klik seperti ini, pasang soketnya. Oke, sebelum kita rakit semua, karena tadi start video juga sudah terbuka ya, kita pasang soketnya, pasang relaynya, kita coba starter ya, on, kemudian kita rem ya. Nah rem kanan kiri, kemudian kita pencet starter, nyala. Gasnya terlalu besar, starternya nyala. Oke, semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Apabila ada yang pernah mengalami ya, kemudian ada perbedaan dalam mengatasinya, mungkin bisa share ya untuk ilmunya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.